Dan apa saja sih yang harus menjadi persyaratan untuk kegiatan kampus mengajar ini? Banget ya? Apalagi kalau yang buat kedepannya mau jadi guru tuh. Oh iya, Jadi betul. itu bisa terjun langsung di kampus mengajar kayak cara ngajar, bikin MPP, administrasi. Fate Entertainment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo Sobat Sejangan, kembali lagi dengan podcast Bimas, Bincang Mahasiswa. Dalam podcast kali ini kita akan membahas mengenai inspirasi, insan pintar bernarasi. Nah, kita udah kedatangan dua gestar nih dari mahasiswa yang telah dan sedang mengikuti program kampus mengajar. Udah ada Akang Teteh nih di sini yang sudah hadir dalam podcast kali ini. Sebelumnya izinin aku untuk perkenalan diri dulu ya. Namaku Nabilah Putri Awalia. Di sini aku akan menjadi host pada podcast kali ini. Nah, sekarang nih Akang Tetehnya mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu. Mulai dari akangnya dulu aja. Ya. Hai, nama aku Zulin Hoda Zuno dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2019. Nah, untuk kampus mengajarnya itu aku dari angkatan 4. Oke, ini ada Kang Zun ya dari kampus mengajar angkatan 4. Ya, betul. Halo, perkenalkan nama aku Nadira Rahmi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2020 dan untuk kampus mengajarnya itu di angkatan 6 atau yang sedang bertugas saat ini. Oke, berarti Kang Zun itu yang telah mengikuti kampus mengajar dan Teh Nadira apa? Dipanggilnya apa nih? Teh Nay aja, Oh, biar- Teh Nay aja ya biar lebih akrab kita ya. Teh Nay itu yang sedang mengikuti kampus mengajar. Betul. Dan keenam ya? Ya, Teh, kenal keenam. sekarang. Nah, berarti Akang Teteh ini tuh wah keren banget ya udah pernah mengikuti program di luar kampus nih. Nah, untuk mungkin teman-teman juga pada penasaran nih kepada kalian gitu, ingin nanya juga kampus mengajar itu seperti apa ya? Mungkin dari Akang Teteh ada sedikit gambaran gitu ya untuk teman-teman semua gitu, apa itu kampus mengajar? Jadi kampus mengajar adalah salah satu program pemerintah ya Teh ya. Jadi Oh, iya. MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dimana programnya itu memberi kesempatan untuk mahasiswa belajar di luar sesuai dengan minat dan bakatnya gitu. Lebih tepatnya kita terjun langsung ke sekolah sasaran yang berdampak dari COVID kemarin gitu Teh. Oh, begitu ya Kak. Berarti Iya. dengan kegiatan ini dapat memberikan pengalaman juga ya buat Iya, Teh Nay betul. untuk mengeksplor kegiatan di luar kampus. Ya. Nah, mungkin dari Kang Jun itu seperti apa ya kampus mengajar? Nah, kalau menurut aku sih kampus mengajar tuh lebih dari mengajar. Lebih dari mengajar. Ya, tapi have fun juga ya. Ya, oke. Dari programnya itu dari pemerintah dan masuk dari bagian MPKM juga. Nah, program kampus mengajar ini tujuannya tuh lebih fokus ke literasi sama numerasi Numerasi. siswanya. Jadi ningkatin literasi sama Numerasi. kemampuan numerasi siswanya. Wow, berarti keren banget ya kegiatan kampus mengajar ini karena melihat dari peran pentingnya kegiatan literasi dan numerasi, adanya program ini dapat membantu juga ya Kang. Ya. Nah, untuk itu mungkin nih buat teman-teman semua udah ada gambaran nih tentang apa itu kampus mengajar ya. Nah, jadi jangan langsung di skip ya videonya, kita dengerin lagi nih tentang hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kampus mengajar. Nah, mungkin untuk keduanya ini tuh pada bingung nih Kang, Teteh, temen-temen tuh katanya seperti apa ya alur pendaftarannya dan apa saja sih yang harus menjadi persyaratan untuk kegiatan kampus mengajar ini? Oke, untuk persyaratan mungkin ya Teh ya. Ya. Nanti biasanya suka di-share kalau misalkan ada pembukaan atau pendaftaran kampus mengajar gitu dari Ya. prodi untuk wali dosennya. Jadi untuk persyaratan itu kita mempersiapkan surat rekomendasi dari PT, lalu SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak, surat sehat, terus transkrip nilai dari semester awal sampai semester yang sedang dijalani. Ya, lalu juga
surat aktif UKM itu penting banget juga. Oh, surat aktif UKM juga Ya, disertakan tadi? disertakan. Oke. Lalu kalau misalkan punya sertifikat nih, sertifikat itu bisa menjadi poin plusnya gitu. Berarti banyak sekali hal yang bisa menjadi poin plus ya Betul. dalam mengikuti ini jikalau kita memiliki banyak sertifikat Ya, mungkin ya, betul. terutama aktif dalam mengikuti kegiatan Kegiatan UKM. kampus, apalagi kalau event-event di luar kampus juga gitu. Oke, Tambahan keren dari banget nih. Mungkin sih tambahan dari aku kayak ya mahasiswa aktif Mahasiswa dan aktif gitu ya Kang. ada IPK minimum juga. Oh, ada IPK minimumnya Kang? Ya, IPK minimumnya itu 3 tiga. Oh, dalam 3. skala 4. Oh, dalam skala 4 kita minimum 3 ya Minimum untuk 3. bisa mengikuti program kampus mengajar ini. Nah, mungkin mereka juga bingung nih kan Akang Teteh itu mengikuti pada saat mengikuti kuliah ya, mungkin ada kontrak HRS ya. Ya. Nah, apakah kalau mengikuti kegiatan kampus mengajar ini ada sistem konversi atau mungkin kita dianggapnya harus mengulang gitu Kang? Dan Teteh? Enggak, ini salah satu dari benefit kampus mengajar juga ya Teh ya. Ya. Jadi kita tetap kontrak HRS di kampus, namun nanti nilainya sudah keluar dengan cara konversi gitu. Jadi kita juga dapat nilai dari kampus mengajarnya untuk dikonversi di mata kuliah yang sedang diikuti gitu Oh, Teh. jadi kita tetap dapat nilai di Iya, kampus gitu ya? dapat. Ya, emang aturan dari pemerintahnya juga kegiatan kampus mengajar ini tuh bakal dikonversi jadi 20 SKS di Wow, Kuliah. kampus di mata kuliah. 20 SKS dikonversi satu Ya. semester, keren banget berarti ya Ya. yang mengikuti ini. Dan tidak hanya dapat konversi SKS, Iya, berarti ya iya. pengalaman dapat gitu, nilai dapat. Keren banget nih kalian. Nah, terus ini nih Akang Teteh ini tuh selama kampus mengajar tuh kegiatannya apa aja sih? Apakah hanya ngajar doang gitu atau gimana gitu kan? Mungkin banyak kegiatan yang dilaksanakan selama program ini gitu. Ya, dari dulu. Iya, boleh deh. Boleh Kalau Tanzil. dari program kampus pengajar angkatan 4 tuh kan aku ditempatinnya di SMP. Nah, Di SMP. ya SMP itu tuh yang kemarin terdampak sama COVID-19 lockdown. Waduh. Nah, jadi tentang program-program kerjanya itu berfokus juga pada membaca dan berhitung sesuai dari Peran kampus arah mengajar ya ya. kampus pengajarnya. Nah, nanti tuh si mahasiswa kampus mengajar tuh bakal dapet tim. Nah, timnya ini dari berbagai universitas, nggak satu universitas doang. Waduh, dapat ini ya relasi juga Ya, ternyata dari ya. juga dari kampus lain. Nah, terus nanti kita merancang program yang tujuannya tuh literasi numerasi. Kalau di aku sih ada program gerakan literasi 15 menit. Nah, itu tuh dikombinasiin sama adaptasi teknologi. Oh, jadi menyatakan teknologi juga ya mengikuti Iya. zaman. Ya, nah terus ada karena yang masih ada yang sulit untuk baca di tingkat SMP. Oh, jadi itu ada kita, kan? iya masih ada di Masih sana. ada ternyata. Jadi kita tuh ngadain les baca setiap Oh. seminggu 2 kali di sana. Itu Nah, bagus banget sih Kak, program Iya. kerjanya. lumayan sih soalnya di sana kayak butuh banget bantuan mahasiswa kampus mengajarnya. Berarti dengan adanya mahasiswa yang mengikuti kampus mengajar itu sangat terbantu ya, baik itu dari peran mahasiswanya, peran pelajarnya mungkin Ya. ya untuk anak SMP dan SMA, dan terbantu juga untuk peran guru kali ya Kak, karena di sana mahasiswa yang mengikuti kampus mengajar dapat membantu gitu apa saja yang kurang pada sekolah yang ya mungkin yang Akang Teteh ini yang ditempatinnya gitu. Itu Kalau dari aku sendiri ya hampir sama 11-12 gitu ya Teh ya. Cuma Ya. bedanya mungkin di angkatan ke-6 sekarang itu ada tambahan festival literasi dan numerasi yang dimana festivalnya itu nanti diadain di 1 hari untuk mengikuti festival, siswanya itu untuk terjun langsung. Dan kebetulan sekolah aku atau penempatan aku gitu ngadain kayak lomba cerdas cermat, terus storytelling, baca puisi, pokoknya yang berhubungan dengan literasi dan numerasi. Tapi nggak hanya itu juga Teh, ada juga pembelajaran P5-nya kayak gelar seni, perguruan seni gitu. Ada P5 ya? Ada games yang berkaitan dengan literasi dan numerasi juga gitu.
Berarti seru-seru ya kegiatannya. Seru banget sih. Iya, Seru banget nih ngedengarnya juga, aku jadi ingin ikutan di kampus mengajar. Karena ternyata tidak hanya fokus pada pembelajaran di Iya. kelas ya, ada kegiatan di luar kelas yang bisa juga meningkatkan peran literasi dan numerasi itu sendiri gitu ya kan. Nah, setelah mengikuti nih adanya program kerja, betul ya? Tadi ada program kerja. Program kerja itu kita yang buat gitu. Ya, kita yang buat, Kita yang buat. berunding sama kelompoknya gitu. Oh, berunding dengan kelompoknya gitu Iya. ya. Jadi ini relasi dapat, program kerja dapat gitu. Aduh, banyak banget ini benefitnya gitu ya. Nah, selama mengikuti program kampus mengajar ini, apa sih benefit yang kalian dapat kayak aduh, ini kayaknya cuman aku bisa dapetin di kampus mengajar gitu. Banyak sih sebenarnya Mike, Iya, banyak sih. Banyak banget ya. Apalagi kalau yang buat kedepannya mau jadi guru tuh. Oh iya, betul. Jadi guru bisa terjun langsung di kampus mengajar kayak cara ngajar, Cara bikin ngajar. FPP, administrasi sekolah juga kayak gitu. Banyak banget ya berarti benar. Ya benefitnya, terus ada ya kita dapat beasiswa juga nih selama 1 semester itu dapat beasiswa. Terus ada juga uang saku Uang tuh, saku. Teh. Waduh, Itu dapat sih yang aku dapat beasiswa, Iya. keren dapat banget relasi sih. juga gitu. Dapat ya. relasi. Dapat juga. relasi itu sudah dapat ya, all in one kayak jatuhnya. Iya, Gitu. enak banget ikut program harus. Apalagi kalau misalkan nanti di sekolahnya itu kita kepake nih Teh, Iya. di sekolahnya bisa dipanggil lagi buat lanjut diteruskan. Setelah lulus Iya. gitu ya, mungkin, atau Teh. kan yang ikut skripsi gitu. Jadi Oh. yang sembari skripsi bisa Oh, sambil buat belajar jadi juga. mungkin partisipannya nanti Iya. ya. Iya. Aduh, ini enak banget ya, dapat uang saku, dapat beasiswa juga gitu ya, dan konversi SKS nilai aman gitu kan. Bisa ikut UTS sama UAS ya Bang, ya. Jadi aduh seru banget ini, bener kalau yang mau jadi guru emang bener-bener direkomendasiin Iya. banget ya untuk mengikuti program kampus mengajar ini. Nah, mungkin kan itu kan tadi Akang Teteh udah jelasin nih kegiatan have fun-nya tuh apa aja. Nah, sekarang aku penasaran juga nih, selama mengikuti kegiatan ini apa sih yang bikin kalian bingung gitu, atau mungkin tantangannya apa sih untuk mengikuti kegiatan ini gitu? Oke, dari Mungkin Oke, dari Nadia kalau tantangan dari aku sendiri ya, berhubung sekolah sasaran aku itu inklusi itu artinya semua siswa tanpa memandang itu tanpa memandang fisik, seperti ada yang ABK atau dan sebagainya gitu yang berkebutuhan. Jadi tantangan bagi aku sendiri itu kalau udah disuruh ngajar yang ada di kelasnya itu anak yang benar-benar susah atau yang dibilang ABK ya Teh ya gitu. Gak semua ABK tuh kan. Iya, nggak semua. Oh, itu beda sekolah ya. Pusing. Pusing banget. Satu aja pusing kan, apalagi banyak gitu ya. Kayak bener-bener susah dan hiperaktif banget gitu Teh. Jadi Oh, berarti benar-benar challenges banget challenges ya. banget. Apalagi untuk di kelas 1 itu benar-benar kita diajarkan untuk belajar sabar yang benar-benar sabar banget Jadi gitu. harus menumpuk Iya. rasa sabar ya, selalu Ya, mengikuti kita mau kegiatan. marah nggak bisa, Iya. terus mau ngebentak juga tetap Masa aja ya kita gitu. membentak gitu. Ya, jadi benar-benar harus ekstra sabar gitu di kelas. Apalagi kalau udah anaknya itu tantrum gitu ya, udah Aduh, tantrum. itu Tantrum. sih Ya, itu sulit banget gitu ya. sulit banget itu masih untuk menghadapinya gitu. Karena kan sebelumnya kita ya kalau di kelas belajarnya teori mungkin ya. Ya. Ya, jadi nggak pernah kayak turun langsung ikut langsung melihat anak-anaknya gitu. Gitu. Jadi itu mungkin tantangan juga ya buat Iya. Akang Teteh selalu Iya. mengikuti kegiatan itu. Selain itu juga Teh, tantangannya mulai dari fasilitas sekolah nih. Kalau misalkan dari program kerja mau terlaksana tapi ternyata fasilitas sekolahnya tidak mumpuni gitu atau Iya. kurang. Jadi kita agak kesulitan juga untuk melaksanakan program kerjanya gitu. Mungkin itu juga menjadi tantangan Ya, juga ya buat kita tantangan gimana banget. caranya gitu dengan Agar fasilitas yang ada tapi program program terlaksana. kerja tetap terlaksana. Gitu. Kalau dari Kang Zun itu angkatan 4 sama atau mungkin ada perbedaan gitu? Mungkin bedanya karena baru dari dampak COVID ya, COVID-19. Nah, ini tuh tingkat SMP, tapi mereka tuh belum lancar baca dan sampai ada yang masih belum bisa baca. Oh, itu Nah. di tingkat SMP. Ya itu tuh di tingkat SMP. Tantangan lain tuh kayak
Sama sih kayak teh yang Teh lain tentang fasilitas sekolahnya itu yang kurang memadai, perpustakaannya itu jarang ada yang ke perpus kayak gitu teh tantangannya sih. Terus ada juga yang siswa yang perlu perhatian lebih Perhatian lebih. di Iya. SMP itu misalnya. Biasanya karena kan sekarang tidak menilai ini memiliki perhatian lebih atau apa ya, jadi sekarang semua sekolah itu harus menerima gitu kan. Iya. Jadi emang benar-benar itu tuh bagaimana cara kita mungkin ya untuk menghadapi hal tersebut. Ini kan juga ya kita jadi berpikir kritis sama mengikuti kegiatan, Jadi benar-benar muter otak banget gitu. Iya. Nah, mungkin kan teman-teman ini pada nonton udah tahu dari awal sampai akhir tuh kan ini kegiatan ngapain aja, benefitnya apa aja, sampai alur pendaftaran persyaratan juga udah dijelasin kan ya sama kalian semua. Nah, menurut kalian semua, apakah kita mahasiswa gitu ya, tentunya mahasiswa STKIP Pasundan itu penting gak sih mengikuti program kampus mengajar ini? Kalau dari aku pribadi sih, gimana mahasiswanya teh ya. Jadi ada yang pengen, ada yang enggak. Tapi kalau misalkan untuk program ini enggak wajib, cuma pilihannya aja. Tapi kalau bisa mah ikut aja karena itu bener-bener seru sih teh. Dapat benefitnya banyak juga. Gitu. Oke. Nah kalau dari awal sih kata aku tadi kan kalau yang mau jadi guru nanti ke depannya mungkin kampus mengajar ini tuh penting. Penting banget ya. Ya penting banget dengan pengalamannya, benefit-benefitnya. Nah tapi buat yang gak mau jadi guru juga tetap penting kok ini Tetap kampus penting. mengajar. Kalian bisa dapat relasi sama benefitnya banyak banget. Pengalaman tentunya ya yang nggak bisa digantikan oleh apapun itu. Betul banget sih. Nah kali ini aku ingin minta kalian untuk memberikan motivasi nih kepada teman-teman sejangan semua yang lagi menonton, karena mungkin banyak ya dari teman-teman semua yang ingin mengikuti tapi masih banyak keraguan di dalam dirinya, dan setelah mungkin kalian memberikan beberapa motivasi mereka bisa langsung terdorong untuk mengikuti kegiatan ini. Boleh dari tetehnya dulu nih. Oke, kalau misalkan motivasi dari aku ya, kalau itu jangan putus asa dan pantang menyerah gitu Ya. teh. Karena kenapa? Aku juga keterimanya di angkatan ke-6 gitu. Karena udah 2 angkatan aku ikut daftar tapi ternyata nggak lolos. Berarti tetehnya sangat tidak pantang Ya, menyerah ya, ya, jadi terus berusaha terus pokoknya berusaha. sampai dapat gitu. Ya, apalagi kan dari program MBKM itu banyak ya teh ya, nggak hanya Ya. kampus mengajar, ada magang, ada PMM dan ada juga yang ada juga dan sebagainya. Kalau bisa nih, kalau misalkan mau nggak daftarnya nggak hanya satu aja teh gitu. Ya, jadi bisa daftar di yang lain juga. Jadi kalau nggak keterima masih ada yang lain. Tuh teman-teman semua, katanya kalau kita tuh bisa daftar selain kampus mengajar doang, banyak sekali program yang kita bisa ikuti juga gitu ya, yang tentunya banyak juga memberikan benefit. Iya. Nah kalau dari Kak Zun itu sendiri nih motivasinya apa buat teman-teman semua? Kalau dari aku sih buat yang mau ikutan kampus mengajar gak usah takut, gak usah overthinking kayak susah Iya. bisa Atau nggak bisa gitu ya kan? Iya, Ya, nggak apa-apa. Jalanin aja, take a chance, dan why not ikut kampus mengajar gitu. Iya. Kalian bisa dapat banyak benefit, dapat beasiswa juga, dapat uang saku, dan nanti kalian masuk info STKIP. Iya. Dibajang ya. Dibajang. Jadi orang tahu, waduh ini nih yang mengikuti kampus mengajar keterima. Iya. Kan kita dipandang sebagai mahasiswa yang aktif dan Aktif, berprestasi ya. Kita bisa kayak mengharumkan nama Nama kampus kampus. ya. Aduh, Dan itu juga betul teh. sekali sih. Dan itu juga teh salah satu motivasi aku sih teh. Karena kan Motivasinya masih ya, info STKIP karena kan Pasundan. kalau misalkan yang kayak atlet-atlet kayak gitu aku nggak bisa nih. Iya. Jadi kita putar hal Dengan chance yang lain ya gitu. Ternyata alhamdulillah masuk juga kayak itu Masuk STKIP. juga. Jadi Iya. kita bisa dengan berbagai motivasi gitu ya untuk Iya. masuk, mungkin dari hal-hal kecil seperti untuk masuk akun Instagram info STKIP Iya, Pasundan gitu. Ada yang ingin mungkin mendapatkan pengalaman, ternyata banyak sekali tuh. Jadi teman-teman udah diberikan nih motivasi sama akang tetehnya. Jadi jangan ragu untuk mengikuti program kampus mengajar ini. Ini akang teteh ternyata kita nggak kerasa ya udah berbincang banyak tentang kampus mengajar, dan alhamdulillahnya semua pesan yang ini tuh sudah tersampaikan ya. Jadi kami harap gitu teman-teman sejangan semua yang menonton video ini dapat termotivasi dan
ada keinginan gitu untuk mengikuti kegiatan ini, karena dilihat ini tuh langsung di bawah naungan Kemendikbud, lalu mendapatkan banyak benefitnya gitu ya, seperti yang tadi kalian udah semua jelasin gitu ya, benefitnya itu kan udah jangan dijelasin lagi ya, itu banyak banget gitu kan. Nah terus banyak juga program kerja dan begitu pun untuk relasi ya, itu sangat penting juga. Relasi sampai kayak malahan kalian bisa dapat pasangan dari kampus mengajar ini. Waduh, dapatnya ini bonus ya, dapat Ya, pasangan. bonus banget itu. Bonus untuk mendapatkan pasangan di Iya. dalam kampus Contohnya mengajar. Azun ya. Contohnya, Contohnya, ya. contohnya Kang Zun juga mendapat dari program Ya, kampus mengajar. Alhamdulillah gitu ya Kak. Baik, makasih ya teman-teman semua yang udah nonton podcast kami kali ini. Makasih juga nih kepada Akang Teteh, kalian semua yang udah mau hadir dalam podcast kali ini, karena tentunya Akang Teteh ini sudah memberikan banyak inspirasi ya, sesuai dengan tema kita, insan pintar bernarasi. Oke, thank you ya Akang Teteh semuanya. Sampai ketemu di kesempatan lain mungkin ya. Semoga kita dapat bertemu kembali dan membahas topik-topik yang seru lainnya nih. Terima kasih teman-teman sejangan yang sudah nonton podcast kali ini. Selamat ketemu di episode selanjutnya. Aku Nabila Putri Awalia, izin untuk pamit undur diri. Bye-bye. Fate entertainment.